Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, di pagi hari ini sebelum kita memulai setiap aktivitas kita, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Pak Handri mau ajak kita bersama-sama untuk melakukan devosi di pagi hari ini dulu. Nah, sebelum kita melanjutkan devosi kita, Pak Handri akan pimpin kita di dalam doa. Semuanya anak-anak dari rumah lipat tangan, tutup mata, Pak Handri akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih sebab Engkau Allah yang baik. Tuhan Yesus sudah menjaga dan melindungi kami sampai saat ini Tuhan. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami akan melakukan devosi di pagi hari ini. Tuhan, tolong kami, biarlah melalui devosi ini Tuhan, banyak hal yang kami boleh belajar dari firman Tuhan dan kami boleh lebih mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami agar kami dapat belajar firman Tuhan di hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan membahas firman Tuhan tentang seorang tokoh yang berasal dari 12 anak Yakub, ya, yaitu dia bernama Yehuda. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang Yehuda. Nah sebelum kita melanjutkan, kita akan membaca firman Tuhan dulu. Ya, anak-anak dari rumah silakan buka Alkitabnya masing-masing. Kita membaca di dalam Kejadian 49 ayat 8 sampai 10 ya. Kejadian 49 ayat 8 sampai 10. Silakan anak-anak buka Alkitabnya, Pak Handri akan bacakan dan anak-anak boleh mengikuti dari rumah. Kejadian 49 ayat 8 sampai 10. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa, setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nah demikian pembacaan firman Tuhan. Di firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, itu menceritakan ketika bagaimana Yakub sedang memberkati ke-12 anaknya ya. Ayat 8 sampai 10 tadi itu berkat yang diberikan kepada Yehuda. Nah perlu kita tahu, Yehuda itu adalah anak keempat dari Yakub. Ya, anak keempat dari Yakub bersama istrinya yang pertama yaitu Lea. Nah, bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari adalah bahwa Allah tidak memandang kebaikan atau keburukan seseorang, ya. Jadi bila Allah memilih seseorang, itu semua karena anugerahnya, itu semua karena kebaikannya, bukan karena seseorang berbuat baik atau tidak. Nah, firman Tuhan ini kita dapat lihat dari bagaimana kehidupan Yehuda. Jadi Yehuda ini adalah seseorang yang bila kita melihat kehidupannya itu dia melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan ya. Jadi cerita tentang Yehuda di dalam Kejadian 38 ini bagaimana di mana hancurnya kehidupan Yehuda bersama keluarganya. Dalam cerita firman Tuhan ini, lalu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan dia tinggal bersama dengan seorang yang berasal dari Adulam ya. Nah saat Yehuda sedang tinggal bersama orang itu, terus Yehuda ini dia melihat seorang wanita orang Kanaan. Ya karena wanita ini cantik, akhirnya Yehuda memilih untuk menikah dengan wanita Kanaan ini. Di saat itu ketika Yehuda menikah dengan orang Kanaan itu, ketika itu dia sudah melanggar perintah Tuhan. Dia tidak melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kita tahu bahwa Tuhan melarang terjadi perkawinan campur di dalam orang Israel, di mana orang Israel tidak boleh menikah dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan ya. Jadi ketika itu Yehuda lebih memilih untuk mengikuti apa yang dia mau. Jadi dia lebih memilih untuk menikah dengan orang Kanaan itu. Padahal bila kita melihat lagi di cerita-cerita sebelumnya, ketika Ishak menyuruh agar Yakub bapaknya Yehuda ini untuk mencari seorang istri, di situ Ishak mengatakan bahwa jangan sampai Yakub itu mengambil orang Kanaan sebagai istrinya. Tidak boleh, karena itu melanggar apa yang Tuhan sudah firmankan, apa yang Tuhan sudah sampaikan.
Nah, tapi saat ini kita melihat bahwa Yehuda tuh melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Nah, akibat dari apa yang Yehuda lakukan, akhirnya kehidupan keluarganya menjadi hancur. Di mana kita boleh, kalau kita membaca di situ, ketika Yehuda menikah dengan perempuan Kanaan itu, Yehuda mempunyai 3 anak laki-laki, ya. Terus Yehuda memberikan seorang wanita kepada anak laki-laki yang pertamanya untuk menikah dengan wanita ini. Tapi anak laki-laki yang pertamanya ini melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, akhirnya dia mati. Terus anaknya yang kedua juga mati karena melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Ya, dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Tuhan firmankan. Akhirnya yang ketiga, Yehuda janji kepada perempuan ini yang bernama Tamar ini bahwa nanti dia akan memberikan anak yang ketiga ini untuk menikah dengan Tamar. Tapi Yehuda tidak melakukannya. Yehuda berbohong. Dia berpikir, nanti mungkin anakku menikah dengan Tamar ini lagi, nanti anakku mati lagi. Akhirnya pas anaknya sudah besar dia tidak melakukannya. Ya, dia tidak melakukan hal tersebut karena apa? Dia takut anaknya nanti mati sehingga dia tidak menepati janjinya kepada Tamar. Nah, di sini juga dia sudah melakukan suatu dosa, yaitu dia berbohong. Nah, terus Yehuda pada suatu kali dia berjalan-jalan, terus dia melihat seorang perempuan. Nah, perempuan ini adalah menantunya tadi tuh yang nama Tamar, yang dia sudah berjanji tuh ada duduk di ini, tapi dia tidak mengenali perempuan ini. Terus dia ajak perempuan ini pergi, terus mereka tidur. Akhirnya perempuan ini hamil. Padahal perempuan ini adalah menantunya. Di situ dia sudah melakukan dosa lagi. Ya, kita melihat kehidupan Yehuda ini penuh dengan banyak sekali dosa. Dia tidak melakukan firman Tuhan. Tapi bila kita melihat dari bacaan kita yang pertama tadi, di situ berkat kepada Yehuda bahwa dari keturunannya, bila kita baca tadi di Kejadian 8 ayat 10 tadi mengatakan bahwa tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa sampai dia datang yang berhak atasnya. Ya, jadi di sini berkat kepada Yehuda bahwa dari keturunan Yehuda maka akan lahirlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, yaitu di sini katakan sampai dia yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa, ya. Jadi yang berhak atasnya akan datang, yaitu Tuhan Yesus. Ya, maka akan takluk bangsa-bangsa, ya. Jadi berkat atas Yehuda adalah keturunannya, dari keturunannya akan lahir Tuhan Yesus. Nah, dari sini kita bisa pelajari bahwa meskipun Yehuda dia melakukan banyak hal yang salah di mata Tuhan. Ya, kalau kita mau bandingkan Yehuda dengan kehidupan Yusuf, ya, Yusuf itu tidak melakukan dosa, dia selalu melakukan hal yang baik, hal yang benar di mata Tuhan. Ya, tapi kenapa sampai Yehuda yang dipilih? Padahal kita tahu bahwa Yehuda ini melakukan hal yang jahat. Dia tidak melakukan hal yang benar di mata Tuhan, tapi kenapa sampai Yehuda dipilih? Dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak melihat kebaikan atau keburukan seseorang. Ya, Tuhan tidak melihat dia ini suka melakukan baik atau tidak. Tuhan memilih atas kedaulatannya. Dia memilih karena dia ingin. Dia memilih karena dia yang mau. Ya, bukan karena Yusuf berbuat baik terus Tuhan mau memilih dia. Tidak, Tuhan tidak melihat itu. Tuhan memilih karena Tuhan mau. Ya, kita bisa belajar bahwa Tuhan memilih karena Tuhan mau. Kita sampai saat ini masih hidup, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita masih bisa tinggal, kita masih bisa sekolah, kita masih bisa belajar. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Ya, jadi kita harus melakukannya dengan baik, ya. Ya, sama seperti Yehuda. Meskipun dia jahat di mata Tuhan, dia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, tapi Tuhan memilih dia, Tuhan memilih keturunannya yang akan melahirkan Tuhan Yesus. Dari keturunannya lah akan terlahir Tuhan Yesus. Bukan dari keturunan Yusuf, tidak. Ya, tapi dari keturunan Yehuda. Ya. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa kita masih bisa ada sampai saat ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Bukan karena kita rajin berdoa, bukan karena kita rajin ke gereja, bukan karena kita dengar-dengaran kepada orang tua, bukan karena hal-hal itu. Tapi karena apa? Karena Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memilih untuk menebus kita.
Tuhan Yesus yang memilih untuk menyelamatkan kita sehingga kita masih ada sampai saat ini. Ya. Bahkan Tuhan Yesus ketika mati di kayu salib, itu bukan karena kita adalah manusia yang baik. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah manusia berdosa. Semua manusia sudah berbuat dosa, tidak ada yang benar di mata Allah. Ya, tidak ada yang benar. Tapi kenapa Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita? Itu karena pilihannya, itu karena Tuhan Yesus mau. Tidak ada hal yang baik yang bisa kita lakukan untuk membuat Tuhan mau menyelamatkan kita. Tidak ada. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa setiap hal yang kita lakukan itu adalah dosa. Bahkan di dalam kebaikan yang paling baik pun adalah dosa. Tapi Tuhan Yesus mau untuk menyelamatkan kita. Sama seperti Yehuda, meskipun dia adalah orang berdosa, tapi Tuhan mau memilih dia, dari keturunannya akan terlahir Tuhan Yesus. Kehidupan pun kita pun demikian. Ya, oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Kita harus menggunakan hidup kita dengan baik. Kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan kita melakukan supaya Tuhan melihat kita, bukan. Kita melakukan karena Tuhan yang sudah lebih dulu menolong kita. Ya, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, Tuhan yang sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya, jadi kalau anak-anak di rumah punya kesempatan untuk belajar, gunakan itu dengan baik. Kalau anak-anak bisa belajar, itu karena Tuhan yang mengizinkan. Tuhan yang memberikan berkat, Tuhan yang memberikan pengetahuan, Tuhan yang memberikan anak-anak punya fasilitas untuk belajar. Ada banyak orang di luar sana yang tidak bisa melakukan apa yang bisa anak-anak lakukan sekarang. Ada banyak orang di luar sana yang ingin belajar, tapi mereka tidak bisa. Mereka tidak punya uang untuk sekolah, mereka tidak punya pakaian seragam. Tapi bila anak-anak punya waktu sekarang, Tuhan izinkan anak-anak, Tuhan yang menolong anak-anak sampai sekarang untuk masih bisa belajar. Pergunakan itu dengan baik, lakukan dengan baik. Ya. Belajar dengan baik. Gunakan waktu kita dengan baik. Karena Tuhan yang memberikan segala sesuatu kepada kita. Oleh sebab itu kita harus menggunakan waktu kita dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, Tuhan yang memberikan berkat kepada kita hingga kita masih ada sampai saat ini. Hingga kita boleh melakukan aktivitas kita, hingga kita masih bisa untuk belajar. Maka pergunakan itu dengan baik. Saat ada tugas, kerjakan tugas dengan baik. Gunakan waktu dengan baik. Ya, dari firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa meskipun Yehuda adalah orang berdosa, tetapi Tuhan masih mau memilih dia, bahwa dari keturunannya akan lahir Tuhan Yesus. Ya, demikian juga kehidupan kita. Kita masih bisa ada sampai saat ini, melakukan setiap aktivitas kita. Itu semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, itu bukan karena kebaikan kita. Ya, demikian firman Tuhan kita di pagi hari ini. Biarlah dari firman Tuhan ini kita mau belajar bahwa kita masih ada sampai saat ini semua karena pertolongan Tuhan. Dan kita mau belajar untuk melakukan setiap hal dalam kehidupan kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan kita mau menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita bisa, tapi itu sebagai ucapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur sebab Allah adalah Allah yang terlalu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami boleh belajar di saat ini seperti kehidupan Yehuda yang Tuhan pilih meskipun dia adalah orang berdosa. Tapi Tuhan mau memakai dia, memakai keturunannya untuk melahirkan seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan, ini kehidupan kami. Kami bersyukur juga sebab Tuhan Yesus sudah menolong, menebus kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan, biarlah kami menggunakan hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Aktivitas kami selanjutnya di hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberkati kami, menolong kami
dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke, demikian devosi kita di pagi hari ini. Biarlah anak-anak boleh belajar dari devosi kita di pagi hari ini. Oke, selamat beraktivitas, selamat belajar, dan Tuhan Yesus memberkati. Sukacitaku, Kaulah